Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi puasa tak Pak Bu? Rada lemes ngoten. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat ligat wattaqullah wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Bapak Ibu, Mas Adik jamaah Masjid Langgar Paseban ingkang dipun rahmati Allah, alhamdulillah atas nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita, terutama karunia sehat, karunia iman, yang dengan karunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan langkah kita saat ini untuk menghadiri majelis ilmu bersamaan dengan buka bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pahala, senantiasa memberikan keberkahan terhadap apa yang kita lakukan. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, uswah kita, teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada hamba-hamba yang istiqomah di jalan beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu, Mas Ade, pripun kabare sonten menika? Alhamdulillah sehat baik. Insyaallah mboten ngantuk nggih? Ngantuk nggih mboten napa-napa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini, saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita umur, masih menakdirkan kita hidup di dunia ini. Hidup yang Rasulullah SAW sebutkan hidup yang penuh perjuangan. Hidup yang Rasulullah SAW gambarkan bahwasanya di dunia ini saat ini adalah digambarkan sebagai sebuah mazra'ah, yaitu kita sedang menanam, kita sedang mencari bekal. Mencari bekal kemana? Untuk kehidupan akhirat nanti, untuk kehidupan yang abadi. Dan kita semuanya mengetahui Bapak Ibu bahwasanya hidup di dunia ini tidak selamanya. Tadi barusan lewat jalan ngadap masjid napa niku Golo, ternyata enten tiyang nembe mawon tiyang ingkang meninggal, tentang tiyang ingkang sedo. Dan kita juga mengetahui bahwasanya kita pun akan seperti orang-orang yang hari ini mereka sudah terbaring di kuburan, entah sudah menjadi tanah, entah sudah
entah masih tulang belulang atau mungkin malah jasadnya masih utuh. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa keistimewaan, bahwasanya ada orang-orang yang ketika meninggal maka jasadnya tidak dimakan oleh cacing ataupun binatang lainnya yang ada di dalam tanah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi di sini saya menyampaikan beberapa gambaran yang akan didapatkan oleh orang-orang nanti di kehidupan akhirat. Soalnya hidup di akhirat nanti pilihannya itu cuma dua, Sakyun aw sa'idun, bahagia atau celaka, masuk surga atau masuk neraka. Nah, cita-cita Bapak Ibu sedaya niki napa mlebet pundi mangke? Mlebet surga. Sepakat niki? Yakin, sepakat semuanya adalah minta surga. Buktinya apa? Setiap saat berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kehidupan di dunia hasanah. Nang dunia ki penak, bondone oke. Napa malih, Bu? Garwane ayu, garwane ganteng, itu kehidupan hasanah. Putrane kathah, putrane soleh soleha. Terus apa? Wa fil akhirati hasanah. Mengharapkan kehidupan di akhirat yang hasanah, yaitu apa? Masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan kenikmatan yang untuk mendapatkan tidak perlu repot-repot lagi. Nek teng dunya angsal kenikmatan repot mboten? Pak Bu, repot mboten? Repot-repotnya napa? Pingin ayam goreng dadak tumbas, pingin ayam goreng dadak belek, niku jenenge repot. Nek sampun mlebet swarga, napa mawon sing dipun suwun gari nyuwun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, contoh niki contoh sing paling ringan, sing paling enteng penghuni surga, yaitu apa? Penghuni surga yang sebelum masuk surga ternyata sudah disiksa dulu di neraka. Namanya Jahannamiyun. Jadi sebelum masuk surga dia sudah disiksa dulu. Maka dikasih surga, surganya seperti apa? Seperti raja yang paling kaya di dunia ini. Kan dunia niku raja sing paling sugih niku sinten? Sinten Pak Bu? Raja Sulaiman. Sing saniki mawon, sing saniki. Enten Raja Brunei Darussalam. Raja pundi meneh? Raja Jogja, Raja Dubai, Raja Arab, Raja Inggris, Raja Spanyol. Raja niku sugih napa mboten? Sugih banget. Mobile Avanza napa Xenia? Mboten kangge niku. Mobile Lamborghini, mobile Porsche. Nah, terus ternyata untuk penghuni surga yang paling ringan nanti dikasihkan kekayaan, kenikmatannya yang hari ini dinikmati raja yang paling kaya dikalikan 10 kali lipat. Kira-kira kathah mboten Pak? Kathah. Warung saseban niku tesi kurang. Terus napa? Disebutkan pelayan untuk penghuni surga ini apa? Jumlahnya 1000 pelayan. Kira-kira nek teng donya saniki dikasih 1000 pelayan malah bingung napa malah seneng Pak? Malah bingung. Arep piye? Arep didoko ngendi? Arep piye? Ngopengine. Tapi nanti di surga niku senes kesulitan pun nenten sing gaji. Nah, niku nikmat surga sing paling rendah. Terus ada juga neraka yang paling rendah.
Neraka yang paling rendah itu bagaimana? Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat adalah seorang laki-laki di telapak kakinya terdapat 2 bara api yang membuat otaknya mendidih seperti periuk di dalam tempayan. Ini gambaran siksa sing paling ringan itu apa? Laki-laki di kakinya ada api yang ternyata ketika ada apinya membuat otak isi kepala ini mendidih. Bapak-bapak pernah ngidak plastik di obong atau ngidak mowo nih jenenge. Nek teng Banyumas bamba mowo sidik mawon pasti langsung jenggira padahal mung sidik. Nah, nanti penghuni neraka yang paling ringan itu ngidak mowo langsung kepalanya mendidih. Itu yang paling ringan. Bisa dibayangkan bagaimana kalau yang paling tinggi yaitu apa? Neraka jahanam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini saya memberikan gambaran tentang nama-nama neraka dan siapa calon penghuninya. Nanti nek waktunya masih ditambah sedikit surga supaya kok ngerimen, tapi supaya juga nanti apa? Oh ternyata ada janji selanjutnya. Nama neraka yang pertama ini Bapak Ibu sudah paham semua, yaitu apa? Neraka jahanam. Sampun biasa mireng niki pun biasa. Harusnya kita berlindung setiap doa, kita selalu berlindung. Misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, minta dihindarkan dari siksa api neraka. Jadi neraka jahanam ini untuk siapa? Yaitu orang-orang yang berada di neraka ini, yaitu orang yang di dunia ini orang-orang yang durhaka. Jadi orang-orang yang membangkang, orang-orang yang melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Durhaka bisa durhaka dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa juga durhaka dengan kedua orang tua dan juga lainnya. Kemudian orang-orang munafik. Orang munafik itu aslinya orang muslim. Ciri orang munafik sudah tahu ya. Pertama, kalau berkata pasti bohong. Jadi seneng cerita tapi ceritanya geda, terus orang genah ngalor ngidul ngetan ngulan rano isine. Kemudian yang kedua, kalau berjanji suka bohong. Sudah janji begini-begini ternyata bohong. Biasanya sing janjinya banyak bareng wis dadi gedabrus biasanya sinten Pak Bu? Napa? Loh. Mosok kancane dhewe. Ampun ngoten, kuwi jenenge mbuli. Sing kathah janji biasanya mboten ditepati, biasanya calon pejabat, calon DPR ini mboten. Sesu nek aku kepilih beras regane murah. Napa malih? Listrik mudhun. Jebule mundak kabeh. Terus napa malih? Orang kafir. Orang kafir itu orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang yang selalu mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita bukan bagian dari ini. Ini Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 68. Gak usah saya bacakan kesulitan ya. Soalnya
neraka itu ada 8. Kemudian yang kedua yaitu neraka sakor. Dalam surat Al-Mudassir ada ayat yang begini, masalah kakum fi sakor qalu lam naku minal musallin. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka sakor? Lalu mereka menjawab, kami dahulu termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Jadi siapa yang akan menghuni neraka sakor? Yaitu orang-orang muslim yang tidak mau mengerjakan sholat, kemudian apa? Suka membicarakan keburukan orang lain, kemudian mendustakan hari pembalasan. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, adik-adik, sholat minggu sedinten minimal ping pinten? Ping 5. Nggih menika napa? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, enggak boleh ditinggalkan. Karena orang muslim itu kalau sudah balik itu hanya 2. Nek enggak sholat ya disolatkan. Sholat bagi yang masih hidup, disolatkan bagi yang sudah meninggal. Jadi nanti di neraka sakor ada orang diseret-seret sama malaikat. Begitu diseret ditanya, loh kok kamu bisa masuk neraka? Kemudian dijawab, aku lam naku minal musholin. Aku neng dunia biasa meninggalkan sholat. Insya Allah jamaah masjid mriki boten enten nggih sing sholat 5 waktu dipun tinggalaken boten enten. Boten enten, alhamdulillah. Yang selanjutnya neraka hutomah. Neraka hutomah. Sedaya apal surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatir lumazah. Dan selanjutnya itu mengisahkan atau mengabarkan tentang neraka hutomah. Dan siapakah calon penghuni neraka hutomah itu? Yaitu pertama orang-orang yang suka ngadu domba. Ngadu domba itu di sini ngomong gini, di sini ngomong gini, akhirnya orang pada ribut. Nek hari ini kaitannya dengan pemilu ada istilah namanya buzzer. Buzzer itu yang senang fitnah, senang menebarkan berita bohong, akhirnya orang pada ribut nggak karuan. Nah, bisa jadi mereka itu adalah orang-orang yang terkena ancaman ini, yaitu neraka hutomah. Nanti bisa dilihat di surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a dan selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah neraka jahim. Neraka jahim. Neraka jahim itu untuk siapa? Yaitu untuk menyiksa orang-orang musyrik atau yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finnari jahannam, gitu ya, finnari jahannam, gitu ya. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finnari jahannam khalidina fi al-asra itu. Jadi ahlul kitab yaitu agama yang mendapatkan kitabnya sampai hari ini ada. Kemudian orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ditempatkan di neraka jahim.
Orang musyrik bisa juga disematkan kepada orang Islam yang dia menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi juga dia menyembah yang lain. Misalkan sholat, puasa, tetapi terkadang nek ono masalah yo lari kemana gitu, meminta kepada penghuni pohon besar, penghuni gunung dan lain sebagainya. Maka ini disebut orang-orang musyrik. Ataupun yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala ini disebut sebagai orang-orang musyrik. Maka tempatnya adalah di neraka jahim. Kemudian yang selanjutnya neraka ladha, yaitu neraka yang menyala-nyala. Ini untuk siapa? Neraka ladha itu digunakan untuk orang-orang yang mendustakan kebenaran. Jadi diberitahu tentang kebenaran, diajarkan tentang kebenaran Islam, tapi dia menolak. Sudah ngerti sholat itu wajib, tapi tidak mau mengerjakan. Ini namanya menolak kebenaran. Sudah tahu, sudah punya harta, misalkan karena tadi neraka hutomah lari kesebut ya. Neraka hutomah itu salah satunya nanti untuk orang-orang kaya yang banyak hartanya, tetapi hartanya tersebut bukannya mendekatkan kepada Allah, semakin menjauhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tahu kewajiban zakat misalkan, tetapi dia mendustakan, maka tempatnya adalah neraka ladha. Kemudian yang selanjutnya neraka wail. Neraka wail ini untuk siapa? Jadi neraka wail ini untuk orang-orang yang suka berbuat curang dalam mengukur dan menimbang urusan dunia. Jadi orang yang misalkan pedagang, nek tuku sesuatu nek nimbang jaluke nganggo anget, tapi nek adol timbangannya dikei bandul, men timbangannya menjadi kurang. Maka orang yang seperti ini tempatnya adalah di neraka yang namanya neraka wail. Atau menjual sesuatu barangnya jelek tapi dikatakan bagus. Niki ibu mesti pengalaman tuku buah pas milih sae-sae, begitu ketuk omah kok ngerti-ngerti sing bosok luwih oke. Nah, ini termasuk penjual yang seperti ini diancam dengan neraka wail. Kemudian yang selanjutnya adalah neraka sa'ir. Yang selanjutnya neraka sa'ir. Neraka sa'ir adalah neraka yang diperuntukkan atau calon penghuninya adalah orang-orang yang sering mengabaikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lebih mengikuti hawa nafsunya, orang yang lebih mengikuti perintah atau kemauan dari setan. Misalkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang itu berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya, sementara ada orang yang senang membantah perintah orang tua, mengabaikan orang tuanya, bahkan bisa jadi banyak menyakiti orang tuanya. Maka ini bisa dikategorikan orang-orang yang mengabaikan
perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak percaya dengan hari pembalasan. Tidak percaya dengan hari pembalasan itu berarti apa? Nganggap orang kalau sudah mati ya sudah, nggak ngapa-ngapain. Padahal saya yakin Bapak Ibu teng mriki percaya nek meninggal niku mung pintu untuk menuju kehidupan selanjutnya. Jadi orang yang di kuburan, mereka hari ini ada yang merasakan kenikmatan. Kita melihatnya tidur di tanah, tapi yang mendapatkan kenikmatan seperti tidur di tempat yang sangat empuk, yang sangat luas tempatnya. Jadi dikasih kamar yang sangat luas. Padahal nek kamar awake dhewe ning dunya niki saniki ukurannya pinten kali pinten, Pak? 3 kali 3 standar niku. Enten sing kepepet 2,5 meter ya. Sing beruntung ya 5 kali 6 meter niku jarang. Tapi orang yang mendapatkan nikmat kubur, kamarnya seluas apa? Seluas mata memandang. Jadi seluas mata memandang berarti kan lebar banget, bukan puluhan meter lagi, bisa ratusan kilometer, seluas mata memandang. Nah, yang terakhir yaitu neraka hawiyah. Neraka hawiyah disebut neraka yang paling dalam. Calon penghuninya adalah orang-orang yang memiliki sifat munafik selama hidupnya. Orang Islam tapi paling keras memusuhi Islam. Napa enten orang Islam kok memusuhi Islam? Wong ada. Orang Islam nek ngerti wong ngaji ora seneng. Orang Islam etok-etok sholat padahal ya asline enggak mau. Apakah ada? Banyak. Orang yang selalu menggombosi, misal menggombosi pengajian, membubarkan pengajian dan lain sebagainya. Maka orang seperti ini Allah Subhanahu wa taala tempatkan di neraka yang namanya neraka hawiyah. Bapak Ibu sampun ngantuk dereng? Sampun paham dereng? Nah, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari 8 neraka ini. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah janji. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 25, wa basyiril ladina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannah. Berilah kabar gembira untuk orang-orang yang beriman kemudian juga beramal soleh, anna lahum jannah. Maka orang beriman dan kita semuanya yang hadir di sini insya Allah adalah orang-orang beriman. Terus selanjutnya apa? Wa amilus shalihat. Orang-orang yang senantiasa berusaha beramal soleh, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dari sholat, puasa, zakat, membaca Al-Quran, berbuat baik kepada kedua orang tua, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Maka annalahum jannah, bagi mereka adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi nerakanya kita skip. Insya Allah kita semuanya mudah-mudahan tidak ada yang masuk neraka. Allahumma semuanya adalah masuk surga. Tadi sudah saya sampaikan gambaran penghuni surga yang paling ringan, artinya surga yang paling rendah tadi apa? Mendapatkan kekayaan seperti kekayaan 10 raja yang paling kaya di dunia, ditambah diberikan pelayan sebanyak pinten mau 1000 orang. Nah,
Kemudian ciri-ciri lain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nek sawang-sawang teng mriki napa teng pundi-pundi niku kathah tiyang sepuh mboten? Kathah lho, simbah-simbah. Terus tak sawang-sawang neng rumah sakit napa teng pundi-pundi nek sampun sepuh biasane boyoke doloro, leres mboten? Kenceng banget niki. Terus nggih kathah tiyang niku nek terutama umure sampun 3 doso munggah niku biasane do asam urat leres napa mboten? Encok, asam urat, kolesterol napa melih? Darah tinggi. Tur ngapunten. Enten sing rambutnya nggih sampun putih. Nggih mboten? Nggih kula nggih pun putih niki padahal nembe 40. Pun rata. Kalah karo mungkin sing pun 50 nggih enten sing gareng kubanan. Kula nembe 45 niki pun tebat. Nah, nanti salah satu nikmat penghuni neraka, astagfirullah, penghuni surga yaitu apa? Menjadi muda lagi. Jadi mungkin enten simbah-simbah, apa aku nggak iso mlebu surga? Lah awakku encok ngene. Nanti yang masuk surga dimudahkan kembali. Berapa umurnya? Sekitar 30. Nek umur 30 kan niku lagi sehat-sehate. Pinten menit melih niki? Gangsal menit napa pripun? Nggih, gangsal nggih. Nah, terus gambaran nikmat yang akan dinikmati oleh penghuni surga yaitu apa? Nanti di akhirat akan berenang. Biasanya sing encok sok renang ken renang nggih Bu nggih. Nanti di akhirat orang-orang akan berenang di sungai yang sungainya isinya adalah susu. Malah ora penak kok pliket ojo dipadake teng mriki. Terus napa? Teng surga nanti bebas minum arak. Ojo dipadake arake kaya topi. Oh. Tapi lurus nama miring. Napa Bu? Wah, niku ibu sampun nyebut. Mangke teng surga buah nopo kemawon Allah Subhanahu wa taala sediakan. Orang mung pisang Raja Putri nggih. Buatan napa mawon nggih buah apel, buah apa Allah Subhanahu wa taala sediakan secara gratis. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tutup ya dengan sebuah amalan. Jadi ada beberapa amalan yang nanti akan mempermudah kita orang-orang yang beriman ini dihindarkan dari neraka, kemudian dipermudah untuk masuk surga. Amalan yang pertama ini mudah Bapak Ibu, menjalin silaturahmi baik dengan keluarga, dengan tetangga, atau dengan masyarakat, atau dengan seluruh manusia. Nah, niki kinten-kinten sanggup Bapak Ibu dados tiyang ingkang rukun kalih keluarga. Soalnya niki saya dengar ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Ada orang tua dituntut sama anaknya gara-gara wong tuane niku punya anak dua. Nah, anak dua ini yang satu punya yang satu jadi orang yang kaya raya, tinggalnya di Jakarta, nggak punya anak. Nah, yang satunya anaknya punya keluarga,
kebetulan dikasih anak yang banyak, yaitu kalau nggak salah di situ disebutkan anaknya 9. Nah, dilalah yang anaknya 9 ekonominya pas-pasan. Bapak Ibu putrane pinten? Mau lali orang kenalan nggih. Nek aku alhamdulillah anaknya 8. Anak nomor sidik niku. Sidik. Nah, karena yang anaknya banyak itu tadi uripen bareng simbahe. Nah, mergo kurang ragat nang simbahe didolke bondone lemah apa dan sebagainya, sing neng Jakarta walaupun disugih ora terima. Yang selanjutnya terakhir yang bikin mudah masuk surga nggih menika belajar. Jadi kultum tarawih, kultum subuh monggo diikuti, mudah-mudahan menjadikan kita mudah masuk surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari panasnya siksa neraka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kepada surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma amin. Ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.